Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wanda Rahayuningsih dengan nomor NPM 214-0301-180 dari PBSI Rombel 5 Universitas Tidar. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas sesuai dengan RPP yang saya buat, yaitu tentang teks negosiasi. Apa sih sebenarnya teks negosiasi itu? Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi proses untuk mencapai perjanjian atau kesepakatan antar kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut harus memenuhi kepuasan seluruh pihak yang terlibat dalam elemen tertentu, misalnya kerjasama atau kompetensi. Seperti contohnya saat kita pergi ke pasar, kita pasti akan melihat penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar. Kegiatan tersebut juga merupakan sebuah negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan apa itu? Kesepakatan untuk mencapai kesepakatan harga misalnya. Dituliskan bila jika tawar-menawar tersebut dituliskan di atas kertas, maka bisa dikatakan sebagai teks negosiasi. Selanjutnya, tujuan dari teks negosiasi. Penulisan teks kesepakatan ternyata ada beberapa tujuan. Dalam hal bisnis, berikut tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama, meraih penyelesaian atau jalan keluar terkait masalah yang dihadapi bersama. Yang kedua, meraih kesepakatan yang mempunyai kesamaan persepsi, saling mengerti, serta persetujuan. Yang ketiga, meraih keadaan yang saling menguntungkan, serta tidak ada yang merasa dirugikan atau menimbulkan konflik, atau sering kita sebut dengan win-win solution. Yang terakhir, ada meraih kesamaan di dalam suatu kepentingan dan juga tujuan pada sebuah permasalahan. Ada 4 struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada penawaran, dan yang keempat ada persetujuan. Dimulai dari yang pertama ialah orientasi. Orientasi merupakan struktur pertama dari teks negosiasi ini. Bagian ini merupakan pengenalan topik atau masalah ke pihak yang bersekata. Yang kedua ada pengajuan. Bagian kedua yaitu pengajuan. Pada bagian ini, pihak pertama mulai memberikan pernyataan untuk meminta atau mengajak pihak lain menanggapi tuntutannya. Yang ketiga ada penawaran. Pada bagian penawaran ini merupakan saat pihak kedua melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Dan yang terakhir ada kesepakatan atau persetujuan, atau sering kita sebut dengan garis akhir dari teks negosiasi. Struktur yang terakhir yaitu kesepakatan. Bagian ini merupakan keputusan akhir dari seluruh pihak yang terlibat dari tawar-menawar tersebut tanpa ada rasa salah satu pihak dirugikan. Ada juga struktur sederhana. Mohon maaf. Ada juga struktur sederhana. Ada 3 struktur sederhana. Yang pertama ialah pembuka. Pada bagian ini berisi salam pembuka dan penjabaran masalah yang akan dinegosiasikan. Yang kedua ada isi, di mana isi tersebut
berisi tentang proses tawar-menawar dari pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Misal proses tawar-menawar terjadi di pasar. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ya, pembeli dan penjual. Yang terakhir ada penutup. Berisi hasil pada struktur penutup berisi hasil dari negosiasi dan penutup tanpa ada yang dirugikan. Selanjutnya ada ciri-ciri. Selanjutnya ada ciri negosiasi. Jenis teks ini memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda dengan bentuk tulisan lainnya. Yang pertama, ada menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. Yang kedua, mengarah kepada tujuan yang dianggap praktis. Yang ketiga, ada dapat saling menguntungkan satu sama lain, berarti tidak ada yang merasa harus dirugikan. Yang keempat, mempunyai kesamaan dalam tujuan. Yang kelima, sebuah medis untuk penyelesaian suatu masalah. Dan yang terakhir, dapat berwujud dialog antar tokoh atau kelompok, teks narasi, atau gabungan dari keduanya. Tetapi ada juga yang berbentuk dialog antar dua tokoh lebih dengan kepentingan yang berbeda. Ya, contohnya seperti tadi yang di pasar antara penjual dan pembeli. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya penugasan. Ada dua tugas. Yang pertama, kalian harus mencari partner. Berarti itu satu kelompok minimal 2 orang melakukan negosiasi atau tawar-menawar dan ditulis di teks. Tugas kedua, lakukanlah tugas praktik di mana kalian harus melakukan tawar-menawar secara langsung entah di pasar ataupun dimanapun, di video dan diunggah di YouTube. Sekian tugas dari saya dan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.